semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta di sini. Senang banget hari ini kita akan main fun reading lagi dengan tema orang yang akan datang ke kamu ya. Orang yang akan datang ke kamu. Hari ini aku bersama Gusti Tarot. Halo. Gusti Tarot akan ngebantuin aku lagi kayak kemarin. Kita akan ini lagi ya, fun reading lagi. Ambil 3 pel pakai ini. Bukan pakai itu. Enggak, ini buat baca. Itu buat ngepel. 3 kartu apa 3 pal? 3 kartu. Oh, oke. Buat ini buat baca. Ini yang satu ya? Ini yang satu. Oh, nggak kelihatan sih. Oke, sudah ada 3 file di depan kalian. Silakan kalian pilih menurut kalian yang inginkan. Dan ini hanya fun reading, tidak bisa resonate kepada teman-teman, tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke sini ya guys. Dan juga kalau kalian ingin personal reading, dicek di deskripsi, ada WA, ada kontak yang bisa dihubungi, harganya sudah tertera gitu. Jadi tolong dipahami karena ini fun reading, tidak bisa 100% resonate. Soalnya banyak yang bilang, "Kak, ini semua gak resonate." Yang gak mungkin lah bisa resonate semua, karena ya yang nonton banyak guys gitu. Oke, mohon dipahami ya. Oke, temanya siapa yang akan datang padamu ya. Silahkan Gusti Tarot, dibaca dulu, dibuka dulu per kartunya. File 1 apa? Queen of Wands. File 2 Strange. File 3 The Moon. Oke, sudah ada 3 file di sini. Jadi kita akan mulai dari Queen of Wands ya teman-teman. The Moon sama Strange kita singkirkan dulu. Oke, Queen of Wands. Queen of Wands, silahkan 5 kartu aja. Banyak lagi, udah dikocok lagi. Lebih enak kartu ini kan. Ada Nine of Cups, ada Eight of Swords, ada Temperance, 2 lagi, ada Seven of Pentacle, dan ada King of Pentacle. Oke, silahkan dibaca. Kamu lah, aku PL2. Oke, silahkan. Aduh. Nine of Cups ini kan melambangkan dia mikir lah orangnya. Jadi gini kalau aku ya, aku duluan ya. Jadi kalau aku bilang Nine of Cups ini orangnya banyak mikir. Pertama, aku melihat dia ini menimbang-nimbang dulu perasaannya. Karena sebenarnya dia masih punya banyak hal yang dia inginkan, dan itu tidak ke kamu doang gitu. Kalau aku lihat sih begitu. Jadi karena emang dia adalah sosok pemikir, dia nggak mungkin cepat ngambil tindakan. Karena mungkin dia ini lagi banyak mengalami musibah atau dia sedang meratapi kesedihan. Aku melihatnya sih dia lagi kayak belum bisa terbebas dari dirinya. Dia belum bisa bebas gitu. Terus juga sifatnya masih kayak tarik ulur gitu. Jadi dia ini orangnya tipe yang mikir, terus kadang tarik ulur. Sebenarnya emang dia punya perasaan gitu, cuman nanti dulu lah gitu orangnya. Terus ada Seven of Pentacle sama King of Pentacle. Untuk saat ini dia lagi bener-bener pingin menjalani fokus karir dia, terus pingin banyak dari mereka yang lebih menyendiri gitu, lebih menyendiri buat mencari materi. Terus juga kayak apa ya, dia tuh kayak orang yang kalau pergi tuh kayak harus ada tujuannya. Kayak misalkan dia sih tipikal orang yang sangat introvert kalau aku bilang, tapi dia akan berjalan ke arah yang baik gitu buat dia.
Soalnya aku ngelihatnya sih gitu, dia tipikal orang yang sangat tahu tanggung jawabnya di mana, tapi sebenarnya dia introvert gitu. Terus juga dia ini masih menimbang-nimbang lah intinya gitu. Terus orang ini ada di sekitar kalian guys, jadi mungkin teman sepermainan atau teman satu circle gitu. Oke, seperti itu sih. Coba silakan ditambahin gak sih syarat? Tuh. Atau sambil membuka kartu lagi boleh? Enggak, ini aja. Sebentar. Tapi menurut aku sih emang orang ini sangat punya banyak skill yang dia bisa sih. Terus dia juga kayak masih takut juga buat apa ya, buat keluar dari cangkang gitu, kayak keluar dari melepas ketakutannya dia. Ini ya. Iya, dia kayak punya ketakutan trauma gitu deh kalau soal percintaan kalau aku lihat. Oke, dia kayak ntar dulu lah kayak tarik ulur gitu. Makanya aku bilang dia orangnya agak masih nimbang. Kalau kamu gimana? Kalau gue kan ngertiin dari semua kartu ya. Kalau gue satu-satu. Masing-masing kartu. Kalau ini kan Queen of One. Queen of One itu melambangkan ambisi, populer, independen. Jadi ini kartu utamanya ya. Orang yang akan datang kepada kamu tuh orangnya tipe-tipe kayak gitu. Orangnya ambisius, populer, introvert juga sih. Independen. Iya, independen berarti sendiri ya, dia berjalan sendiri gitu. Dia tuh nggak ngarepin orang lain gitu, karena dia bisa sendiri, independen di sini. Dan juga ingat dia juga orangnya tuh ambisi gitu loh, ambisius. Karena dia fokus karir gitu kan. Dan di sini ada kartu Nine of Cup. Nine of Cup itu pemikir. Bisa berarti juga pemikir, bisa juga berarti kartu wish. Maksudnya kartu wish tuh berharap. Kartu harapanmu tuh akan datang gitu loh. Orang yang akan datang tuh sesuai dengan harapanmu di situ. Tapi ingat juga di sini ada Eight of Swords. Eight of Swords ini bisa berarti juga orang yang nggak bisa move on gitu loh. Bukan nggak bisa move on. Karena dia trauma tuh punya trauma di masa lalu. I see. Jadi itu takut untuk melangkah maju gitu. Nah, di situ. Aku bilang tadi kan, kalau mungkin bahasa aku tadi dia ini kayak nggak mau keluar dari zona nyaman, masih ada ketakutan. Iya. Dan di sini ada Temperance. Temperance itu bisa juga berarti apa ya? Beradaptasi. Tapi kadang tarik ulur gitu. Iya, bisa berarti tarik ulur. Peace. Iya enggak gitu. Gimana ya? Kadang iya kadang enggak. Jadi jangan terlalu dipaksain lah kalau ketemu sama orang kayak gitunya. Jadi harus gimana ya? Saling menghormati lah sama orang yang akan datang tersebut. Dan di sini ada Seven of Pentacles sama King of Pentacles. Dan Seven of Pentacles dulu ya. Ini Seven of Pentacles ini kan bisa kalian lihat di sini. Ini ada orang yang lagi nunggu duit. Bukan duit. Tanamannya tuh mau panen gitu. Jadi jangan terlalu dipaksain. Sabar aja, tunggu. Sambil waktunya tepat. Sambil tunggu. Tapi di sini nunggu tuh sambil usaha juga ya. Karena nih kan ada orang di sini kan dia nggak mau sih. Dia punya trauma di masa lalu. I see. Dan dia juga kan untuk maju ke depannya tuh takut ya. Takut juga. Jadi harus sabar dulu, sabar sama orangnya di sini. Dan di sini ada King of Pentacles. Itu artinya tuh orangnya tuh realistis. I see. Iya, dia tuh ya kayak gimana ya? Nggak mau diiming-imingin gitu loh. Orangnya tuh realistis di sini. Intinya itu ya. Sesuai lah sama ini kartu utamanya. Ya, ambisius, dia realistis. Karena tuh orangnya sukses gitu loh. Bisa dipegang. Dia nggak percaya sama yang namanya iming-iming palsu gitu ya. Tapi di sini kan ada King of Pentacles. Yes. Orangnya tuh bisa, bukan gimana ya?
karena dia orangnya realistis, jadi bisa diandelin gitu. Ya, I know. Nggak leye-leye. Nggak leye-leye, ya. Oke, gitu aja. Oke. Thank you. Kita lanjut ke PL2 ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bagikan ke teman-teman kalau kalian suka. Oke, kita lanjut ya ke PL2. Kita kocok lagi. Ada Strange. Kartu ini nih poin penting banget. Karena Strange itu kan menunjukkan keberanian seseorang. Jadi intinya kalau kita nggak ada Strange, kita nggak tahu gimana orang itu bersikap ke kita gitu. The Lovers. Wow, The Lovers muncul. Sebenarnya sih ini lebih mengarah ke hubungan serius nih, kayak aku lihat. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Wow, Six of Pentacles. Iya nggak sih? Hubungan serius nggak sih? Iyalah. Bisa jadi. Karena kita kan nggak tahu ya. Five of Cups. Karena ini fun reading kan tidak bisa resonate kepada semua teman-teman, tapi berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam The World. Ini kayak apa sih tadi? Hampir mirip kayak gue tadi. Four of Wands. Oke. Jangan bacain gue. Ya lu dulu gimana? Oke. Kan dari Queen Tarot dulu awalnya gimana? Oke, Ghosty Tarot, Anda luar biasa loh. Aku melihatnya gini. Dia ini sebenarnya udah suka sama kamu udah lama. Kayak masih suka tapi kayak masih ciri-ciri pandang gitu. Masih belum berani ngungkapin gitu. Tapi sebenarnya kalian tuh sama-sama kayak, ini orang kenapa sih kayak saling cari perhatian anjir. Terus tapi aku nggak melihat mereka tuh kayak gimana, tapi nggak melihat mereka tuh kayak gimana, cuman kayak saling nyari perhatian gitu, salting gitu. Kalau aku lihat. Terus kayak mereka tuh kayak ibarat kata kadang mereka berbagi juga gitu, Terus kalau misalkan ini lagi hari pekan gitu, akhir pekan, mereka kadang suka banyak yang gue traktir lo makan deh, gue baru gajian gitu, kayak gitu, kayak apa ya, saling sharing gitu. Terus nah tapi dia nih kadang suka ragu sama perasaannya, aku bilang, karena entah kenapa ini masalah problematik dianya sih. Aku ngelihat dari sisi dia kayak orangnya masih ragu buat berhubungan serius. Sebenarnya dia sayang sama kamu, cuman untuk saat ini aku ngelihatnya dia tuh kayak ragu buat berhubungan serius gitu. Kalau gue lihat ada The World sama Four of Wands soalnya. Entah dia masih belum bisa mencari benar-benar jati diri dia atau gimana. Aku ngerasa sih dia kayak masih belum terkoneksi di dalam dirinya, belum tahu tujuan dia tuh apa gitu. Cuman balik lagi, kalau ada acara event kantor atau perhaps kalau misalkan dia lagi pergi kemana-mana, selalu aja kamu yang diajak gitu. Aku ngeliatnya sih dia rekan kantor kamu atau orang yang lagi kalian pikirkan saat ini, spesialin gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Ghosty Tarot gimana? Sebentar. Karena aku ngeliat dari kalian tuh harus punya keberanian dulu buat ngungkapin, soalnya sama-sama belum ngungkapin. Tapi kadang kalau cewek tuh kan butuh kepastian ngungkapin ya. Iya. Soalnya kalau misalkan cewek tuh bakal setia nunggu, setidaknya dengan kejelasan gitu. Ini kan kalau menurut gue ya, ini kartu utamanya strength. Strength itu kan kuat, berani gitu kan. Tapi lihat di sini kan ada ibu-ibu juga, lagi megang singa ini. Dia nggak hanya berani, tapi dia juga sabar orangnya di sini. Jadi orang yang intinya sih itu kata kuncinya. Orang yang akan mendekati kamu di PL kedua ini tipe-tipe orang yang sabaran, berani juga, dan juga kuat. Di sini ada The Lovers. The Lovers itu bisa berarti ketertarikan lah. Kalian tuh sama-sama suka. Iya. Di sini. Jadi nggak terpaksa gitu loh. Hai. Terus? Selanjutnya ini ada
di Ini gue baca gue ya. Bisa jadi. Gue baca. Ya udah ada ini belum? Pasangan yang ini belum? Jadi rahasia guys. Di sini ada Six of Pentacles. Six of Pentacles ini maksudnya tuh kalian tuh saling berbagi lah. Maksudnya di sini ada saatnya kalian tuh saling berbagi give and take sama pasangan. Iya, take and give. Ya sama aja lah, give and take dan take and give itu sama. Gimana sih? Terus aku salting gara-gara dibacain. Atau gue laporan apa sih? Tapi kalau misalnya kalian belum punya pasangan di sini, bisa jadi tuh akan ada seseorang yang mak comblangin gitu loh. Maksudnya yang ngasih tahu nih, ini ada pasangan buat kalian gitu kan. Dalam waktu dekat ya. Mak comblang. Iya. Bahasa kasarnya mak comblang. Ada yang comblangin kalian gitu, ngasih tahu, ngasih saran pasangan gitu. Nah, ini selanjutnya di Five of Cup. Five of Cup ini pasangan kalian itu tuh sedang berada di persimpangan. Oh, tak dulu ya, lagi. Jadi dia tuh gimana ya? Entah lagi dalam masa pencarian jati diri. Di sini belum percaya sama orang. Sini kan dia ada jembatan di sini. Dia pengen melangkah gitu loh, pengen melangkah maju. Yes. Jadi sarannya tuh yakinin mereka aja. Kalau misalkan kalian udah dapat orangnya, orang yang akan datang tuh orang yang jelas. Iya. Bukan kucing. Bukan orang yang jelas. Orangnya jelas, cuman gini loh. Maksudnya dia tuh kayak masih ragu gitu. Kan aku bilang tarik itu yang pas satu ya, yang masih ragu. Ya. Masih ragu. Dia tuh pengen langkah tapi bingung gitu loh. I see. Ini karena nih ada orangnya lagi diem di sini. Kan ini ada cups. Cup itu kan sebelumnya lagi kan bisa berarti perasaan. Perasaannya tuh masih ragu untuk maju. Orangnya tuh ya gimana sih bukan pelin-pelan, tapi kayak masih ragu untuk menjalin hubungan gitu loh. Karena selanjutnya di The World, kalau kalian udah melewati masa ini, meyakinkan si pasangan tersebut, ini di The World itu bisa berarti baik. Dunia ada di tanganmu lah di sini. Maksudnya bacaan kita beda ya ternyata. Iya sih, yang beda-beda. Setiap taroters itu kan, setiap tarot readers itu pemahamannya beda-beda, pembacaannya pun juga beda-beda. Di The World ini kalian itu sedang apa ya? Lagi menimbang apa ya? Lagi berusaha menjadi kayak diri sendiri dulu sih saat ini. Kalau gue mencari jati diri dianya. Kalau bagi gue nih, setelah kalian melewati ini, kan di The World. Ini ada dua opsi ya guys. Iya, ada opsi. Di The World ini, kalau kalian sudah punya pasangan atau kalian yang sudah melewati masa ini, kalian tuh keadaannya akan semakin baik gitu. Bisa berarti kalian tuh di dunianya dia gitu loh. Kalau sudah melewati masa ini. I see. Kalian tuh akan dilihat si pasangan ini tuh, wah, dia sosok yang pas buat gue gitu. Ada Four of Wands. Dan di sini ada Four of Wands, bisa kalian lihat di sini ya bahagia lah ke depannya. I see. Ya udah. Karena orang tersebut kan di sini ada kuat. Dia juga kuat, berani, dan juga sangat sabaran orangnya. Bagus sih. Iya, ke depannya akan jadi lebih baik, bahagia. Ya, nomor terakhir. Terima kasih Gusti Tarot. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke file 3 terakhir ya. Wah, The Moon. The Moon, ilusi. Ya. Cinta ini kadang-kadang seperti ilusi. Aduh. Sering ya Mbak dapat ilusi gitu ya. Iya. Cowok-cowok ilusi gitu. Kayak baik-baik di awal tapi ternyata sampah gitu. Aduh, kok sampah sih? Itu sampah dong. Tapi sampahnya udah dibuang belum? Udah. Ke tempat yang semestinya. Udah. Belum ya? Belum.
Karena emang sakit hati gitu ya. Tapi kok yang gue lihat gitu ya, sampah-sampah tersebut tuh ngomongin jelek ke lu gitu. Iya. Sabar ya mbak. Sabar banget. Kayak ini lagi rekam video nih. Oh iya, maaf ya guys. Saya ada King of Wands. Cinta ini kadang-kadang seperti ilusi. Bahkan ku tak tahu harus bagaimana. Oh, banyak petanda baik kok ini. Ilusinya. Gue. Wah, ini lagi. Four of Wands. Knight of Pentacle lagi nggak mikirin hubungan. Orang yang datang gimana? Dia tipikalnya. Dia tuh kan bisa lihat sini di The Moon ini. The Moon ini kan lu dulu dong. Enggak lah. Enggak. Anda duluan. Ya gimana sih? Enggak. Nah, kali ini spesial buat Ghosty Tarot yang ngebacain bal 3. Astagfirullah. My bro. Ini kan channel elu. Enggak lah. Wait, kali ini. Gimana sih? Ya udah abis ini kita sharing gantian di Ghosty Tarot kok. Astagfirullah. Iya, ini balik lagi ke The Moon. Ini kartu utamanya di The Moon. The Moon itu bisa berarti orangnya tuh misterius. Dia tuh dreamy banget lah. Gue. Tapi bisa juga dia tuh ilusi gitu. Yang di luarnya kayak gimana, dalamnya kayak gimana, beda gitu loh. Jadi kalau misalkan orang tersebut tuh bukannya nggak sesuai, nggak seperti yang kalian bayangkan. Dan di sini selanjutnya ada King of Wands. King of Wands ini bisa berarti dia tuh kuat, leadershipnya tuh gimana ya? Dia tuh yang leader gitu loh. Orangnya tuh punya leadershipnya tuh ada gitu loh. Dan juga orangnya tuh hangat gitu. Di sini selain dia punya leadershipnya kuat, dia juga sangat strength-nya ada di sini. Dia juga hangat di sini orangnya. Nggak seperti yang kalian bayangkan gitu di luarnya. Mungkin ketika kalian melihat seseorang itu di depannya jahat atau gimana, atau angkuh atau gimana, jutek atau gimana, tapi sebenarnya di baliknya tersebut dia itu orangnya hangat gitu. Dan juga baik di sini. Mungkin yang kalian lihat itu di depannya itu karena orangnya itu leadershipnya sangat kuat di sini. Jadi kelihatannya ya tampak depannya aja gitu, tapi dalamnya tuh beda. Selanjutnya ada di Six of Cup. Six of Cup itu bisa berarti harmonis lah di sini. Ketika kalian sudah kenal orangnya tersebut dan ternyata orangnya tuh kayak misalkan kayak ketemu orang tsundere atau orang-orang yang di luarnya jahat ternyata dalamnya baik, ya keadaan itu akan jadi harmonis ke depannya. Kalau gue ceplas. Ya lu gimana? Galak lu mah nggak jelas juga. Orang nggak jelas. Di sini ada Ten of Cup. Ten of Cup bisa kalian lihat di sini. Ini bisa berarti persatuan, optimisme, dan keutuhan lah. Jadi ketika kalian di sini sudah harmonis, selanjutnya ini masih nyambung sih. Jadi ketika harmonis, kalian tuh akan lebih bersatu lagi ketika ketemu sama orang yang tersebut nih. Siapa? Sosok seseorang seperti ini. Aku suka sama cowok sendiri. Iya. Jujur banget ya. Jujur banget. Tapi sebenarnya baik gitu. Di luarnya jahat tapi dalamnya baik. Aku lebih suka sama cowok kayak gitu. Jujur, bikin misterius gimana gitu ya. Misterius. Astagfirullah. Lo kalau cowok sendiri itu nggak ditebak gitu. Arah mana dia akan berjalan. Terus. Nah,
di sini tuh orangnya, ini baik lagi kayak tadi ini for fun ini kan apa ya, bahagia lah, bisa melambangkan bahagia juga. Pokoknya masih nyambung lah di sini, baik-baik aja deh. Jadi ketika awalnya doang nih di sini kalian harus menyibak ilusi tersebut gitu loh. Kedepannya akan jadi lebih baik. Dan dia pun di sini tipe-tipe orang yang Knight of Pentacles tuh, maksudnya tuh dia tuh orang yang apa ya, bertanggung jawab lah. Di sini bertanggung jawab, orangnya juga punya keahlian sangat ahli banget lah di sini. Jadi kalian tuh harus bisa menyibak ilusi tersebut gitu. Ilusi dari yang kelihatannya jahat, tapi kalau misalnya kalian bisa memahami orang tersebut, ya bisa lihat lah di sini. Kedepannya akan jadi lebih baik. Gitu. Intinya gitu aja. Kalau kalian bisa menebak si misterius ini, orang-orang misterius ini. Tapi aku lihat ada dia tuh kayak ada diem-diem tuh kayak suka nyari perhatian, terus suka ngasih perhatian, tapi dia nggak mau ngasih tahu gitu. Aku ngeliatnya gitu. Karena dia misterius. Karena dia diem-diem tapi ngasih perhatian gitu. Nggak to the point. Ya, balik lagi ke sini. Kalian tuh harus bisa melihat ilusi tersebut gitu. Melihat mana yang benar. Karena kedepannya akan jadi lebih baik di sini. Nah, pokoknya orang yang akan datang ke kalian tuh di sini. Oh, ini mah sebagai sarannya aja. Dia itu misterius. Dia itu kelihatannya di luar beda sama dalamnya. Tapi dia juga orangnya punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, dan dia juga ahli di sini. Orangnya ahli. Pokoknya tipe-tipe kayak gini lah orang yang memiliki tipe 3. Kalau kalian sudah memahami orang tersebut dan membuat si orang misterius tersebut suka kepada Anda, kedepannya akan jadi lebih baik. Intinya itu. Thank you. Oke, thank you so much. Silakan dia tutup. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman kalian. See you. Ya.